Oke, terima kasih Bung Dimas, juga Mas Nanang ada di sini, juga rekan-rekan yang lain ya. Juga para mahasiswa juga sepertinya ada yang beberapa orang saya kenal ya. Eh, Cukup eh, perlu diapresiasi bahwa pada hari kerja seperti ini eh, Anda semua berkenan atau bersedia hadir gitu ya. Biasanya webinar-webinar yang diselenggarakan itu oleh Circle dan lembaga-lembaga lain itu pada hari weekend itu ya, pada hari Jumat malam atau Sabtu malam atau hari Minggu ini pada hari kerja. Nah, eh, sebagaimana tadi telah dikatakan oleh Bung Dimas, tema kita hari ini adalah mengenai kematian ya. Dan saya memilih ini saya sambil akan share screen ya. Saya memilih pemikiran eh, Martin Heidegger dan Hegel untuk dipresentasikan agar kita bisa melihat bagaimana kedua filsuf tersebut memikirkan kematian. Saya oke, saya share screen dulu. Nah, apakah Bung Dimas telah bisa? Sudah tampak, Bang Fitz. Oke. Nah, nanti tolong saya diingatkan kalau share screen saya, kalau layar saya tidak eh, slide-nya tidak bergerak ya. Kalau Baik, misalnya saya berbicara tapi slide-nya tidak bergerak karena kadang bisa macet itu ya. baik, Bang. Oke. Nah, ini eh, dua filsuf besar yang berbicara mengenai kematian itu ya. Hegel dan Heidegger. Eh, Keduanya merefleksikan fenomena kematian dengan mendalam gitu ya. Nah, saya sebagaimana nanti kita bisa lihat, eh, saya memberi judul untuk tematisasi yang mereka lakukan mengenai kematian itu adalah Hegel itu mengatakan bahwa kita ada dalam kematian, ya. Sementara Heidegger mengatakan kita ada menuju kematian itu ya. Jadi dalam bahasa Jerman itu frase yang terkenal dari Martin Heidegger itu Sein zum Tode gitu ya. Ada menuju kematian. Itu frase dari Martin Heidegger sendiri. Sementara ada dalam kematian itu hanya ciptaan saya. Saya mau mentematisasi pemikiran Hegel itu yang di sebelah kiri eh, sebagai ada dalam kematian. Dalam bahasa Jerman barangkali dapat dikatakan Sein in Tode gitu ya, ada dalam kematian. Tapi itu hanya ciptaan saya, tematisasi yang saya lakukan. Nah, eh, untuk menghemat waktu, karena kita akan berbicara mengenai dua filsuf besar, saya tidak akan berbicara mengenai eh, riwayat hidup mereka. Saya tidak akan berbicara mengenai karya-karyanya dan berbagai hal yang terkait dengan itu. Eh, saya akan langsung fokus kepada bagaimana mereka memikirkan kematian atau seperti apa pemikiran mereka mengenai kematian. Nah, dalam masyarakat kita tentu ini kematian bukanlah tema yang akrab ya. Kita umumnya eh, menghindar berbicara mengenai kematian ya. Nanti ada juga alasannya mengapa kita berbicara eh, menghindar bicara mengenai kematian. Saya masih ingat bahwa Bung Dimas sendiri dengan Ibu Jessica tahun lalu kalau nggak salah atau awal tahun ini juga menulis buku mengenai eh, Filosofi filosofi kematian. kematian ya, Ya. filosofi kematian ya. Buku yang bagus, kebetulan saya juga memberikan sedikit tanggapan atau ulasan dalam buku tersebut, juga
Setelah itu saya dan beberapa rekan, antara lain Romo Simon, Romo Setio, dan Frankie Budardiman juga menulis buku mengenai kematian. Jadi eh, kalau Anda ingin mendalami tema ini lebih lanjut, ya Anda bisa eh, barangkali merujuk buku tersebut. Nah, ini agenda kita, ya. Bagaimana saya membagi tematisasi mengenai kematian yang dibicarakan oleh kedua filsuf yang akan menjadi rujukan kita pada malam hari ini, gitu ya. Eh, Kalau kita melihat bagaimana Hegel dan Heidegger berbicara mengenai kematian, kita bisa mengatakan bahwa pemikiran Hegel itu lebih luas mengenai kematian, ya. Eh, Heidegger itu berbicara mengenai kematian hanya dalam konteks manusia sebagai eh, sein zum Tode, ya. Jadi Heidegger itu merefleksikan manusia, Dasein, ya, dalam bahasa dia. Nanti kita akan melihat apa itu Dasein, dan dia juga menamai Dasein itu sebagai sein zum Tode, bahwa keseluruhan perjalanan hidup manusia itu sebenarnya ada menuju kematian. Itu konteks Heidegger terbatas pada manusia, ya. Sementara pada Hegel itu lebih luas, ya. Eh, Hegel melihat kematian itu dalam arti yang paling luas dan metafisis. Kematian itu terdapat pada seluruh realitas, ya. Bahkan Hegel mengatakan Tuhan sendiri mati, gitu ya. Eh, Frase God is dead itu pertama-tama diucapkan oleh Hegel, bukan oleh Nietzsche, sekalipun frase itu terkenal kemudian melalui Nietzsche. Jadi Hegel melihat dalam keseluruhan realitas itu sebenarnya terdapat tema mengenai kematian. Tentu di sini kita akan melihat kematian jenis apa yang dimaksudkan, ya. Nah, eh, jadi duduk perkaranya seperti ini nih. Dalam slide ini Anda bisa melihat bahwa kita mau dalam kesempatan ini merefleksikan kematian secara filosofis, ya. Masalahnya adalah bagaimana kita harus membicarakan kematian sementara kita sendiri belum pernah mati, ya. Kita tidak pernah mengalami kematian. Kita hanya sering menyaksikan kematian orang lain, tapi itu kematian orang lain, bukan kematian kita sendiri, gitu ya. Dan kita perlu juga sadari belum pernah ada manusia yang mati, ya. Manusia yang mati, ya, tentu banyak, tetapi kalau dia sudah mati dia bukan lagi manusia, gitu ya. Jadi eh, dalam arti itu kita tidak memiliki pengalaman mengenai kematian. Lalu bagaimana kita harus membicarakan itu, gitu ya. Nah, di sini kematian dilihat sebagai sebuah fenomena, ya, sebagai sebuah objek yang direfleksikan, ya, dan refleksinya dari sudut pandang filsafat, itu ya. Nah, kalau menggunakan terminologi eh, filsafat ilmu, itu menyangkut distingsi antara objek material dan objek formal, gitu ya. Objek materialnya kematian, lalu objek formalnya sudut pandang, gitu ya. Sudut pandang kita dalam membicarakan kematian tentu bisa bermacam-macam, ya. Kita dapat membicarakan kematian dari sudut pandang psikologi, ya, dari sudut pandang teologi, ya, dari sudut pandang medis dan lain-lain, itu. Tentu itu sah saja sebagai sebuah objek formal sudut pandang dalam melihat tema kematian, ya. Medis misalnya hampir setiap hari itu di rumah sakit berbicara atau melihat kematian, misalnya kalau seseorang eh, berdasarkan kriteria medis tidak lagi hidup, maka dikatakan dia akan mati, gitu ya. Atau dari sudut pandang teologi, atau dari sudut psikologi, atau dari sudut pandang biologi, ya.
ketika organ-organ hidup barangkali katakan tidak lagi berfungsi, maka dia sudah mati. Nah, tetapi eh, kita tidak melihat kematian dari sudut pandang itu. Di sini kita melihat kematian dari sudut pandang filosofis, ya. Eh, Filosofis artinya dari dimensi yang paling mendalam, gitu ya, dan rasional. Secara lebih spesifik kita di sini membicarakan kematian dari sudut pandang eksistensial ontologis. Artinya kita melihat kematian dalam kaitannya dengan makna kehidupan manusia. Jadi sekalipun kita sebagaimana tadi telah dijelaskan belum pernah mati dan tidak punya pengalaman mengenai kematian, kita tetap dapat melakukan refleksi filosofis atas fakta tersebut dengan melihat bagaimana kematian tersebut berkaitan dengan makna kehidupan dan struktur dari kehidupan itu sendiri. Di sini tentu tidak termasuk kematian mati suri gitu ya. Itu tentu bisa diperdebatkan apakah mati suri itu adalah kematian yang dimaksud di sini gitu ya. Tetapi mati suri itu sebuah pengalaman orang, katakanlah fungsi-fungsi organ tubuh berhenti sementara lalu kemudian dia dalam kondisi seperti mati dalam tanda kutip tetapi dia kemudian hidup gitu ya. Nah, mati suri tentu bukan kematian yang kita maksudkan di sini gitu ya. Jadi itu duduk perkaranya. Itu sudut pandang kita dalam melihat tema kematian ini, yakni merefleksikannya secara eksistensial ontologis gitu ya. Oke, sekarang beralih ke slide berikutnya bagaimana Hegel membicarakan kematian. Dalam sistem filsafatnya, ya, karena sebagaimana mungkin kalau Anda telah pernah atau beberapa kali mengikuti diskusi-diskusi atau webinar di Circle, dalam sistem filsafatnya itu Hegel membicarakan seluruh kenyataan itu. Jadi sistem filsafat idealisme absolut itu adalah sebuah all encompassing system gitu ya. Sistem yang serba mencakup. Di situ kita bisa melihat uraian-uraian mengenai teologi, metafisika, psikologi, filsafat alam, politik dan segala macam ya. Nah, dalam tema-tema tersebut Hegel juga banyak berbicara mengenai kematian ya. Jadi di sini dengan singkat saya akan menjelaskan bagaimana Hegel membicarakan kematian baik secara metafisis, apa itu kematian, baik secara alami atau natural, bagaimana kehidupan itu juga secara implisit mengandung kematian dalam dirinya. Baik juga bagaimana kematian itu dalam dunia sosial kultural dan juga apa makna dari ritus-ritus kematian yang terdapat pada hampir seluruh masyarakat yang ada di bumi ini gitu ya. Kita bisa heran atau takjub bahwa tidak ada masyarakat yang menganggap kematian itu sebagai peristiwa yang biasa gitu ya. Artinya setiap kematian selalu dihadapi dengan ritus-ritus tertentu ya. Nah, itu Hegel juga membicarakan itu. Apa makna ritus-ritus tersebut gitu ya. Nah, jadi kematian itu pada Hegel itu bukan sebuah peristiwa alami saja. Kematian tidak dilihat semata-mata sebagai berhentinya fungsi dari organ-organ tubuh gitu ya. Hegel akan memperlihatkan nanti sebagaimana akan dijelaskan bahwa kematian itu juga mengandung dimensi spiritual. Hegel nanti kita akan lihat bagaimana dia memberikan basis argumen yang cukup rasional mengapa kehidupan setelah mati yang dianut atau dipercayai oleh kita yang orang beragama, kehidupan setelah mati itu juga rasional gitu, bisa dipahami. Dan bahwa kematian itu bukanlah akhir dari
segalanya. Hegel mengatakan bahwa kematian adalah sebuah proses menuju kehidupan yang baru, gitu ya. Jadi ini bagi Anda yang beragama atau karena saya tahu agama Kristen misalnya, di sini Hegel seakan-akan memberi pendasaran filosofis atas kepercayaan mengenai kematian sebagai kelahiran baru dan kematian sebagai jalan untuk bertemu dengan yang absolut, gitu ya. Nanti kita akan melihat. Oke, saya akan lanjut ke eh, tema berikutnya, yakni bagaimana eh, Hegel secara metafisis itu berbicara mengenai kematian. Dia mengatakan bahwa kematian itu identik dengan keterbatasan, ya, atau ketiadaan. Ya, itu bisa dipahami kalau seseorang mati, itu ya, maka itu adalah ada batasnya di situ. Dia seakan-akan terbatas dari segi waktu. Ya, dia masuk ke dalam ketiadaan, itu ya. Baik dari segi ruang atau waktu di situ keterbatasan. Gitu ya. Nah, jadi itu definisi atau pengertian Hegel mengenai kematian secara metafisis. Jadi metafisika kematian. Dalam kematian itu terdapat atau kematian tidak lain dari keterbatasan atau ketiadaan itu, gitu ya. Nah, dipahami demikian, maka segala sesuatu mengandung kematian, gitu ya. Segala sesuatu, something, karena yang disebut dengan sesuatu adalah ditandai atau dicirikan oleh keterbatasan. Sesuatu, something itu menjadi sesuatu karena dia terbatas, gitu ya. Terbatas dari segi ruang atau terbatas dari segi waktu, gitu ya. Kalau dia tidak terbatas, dia bukan sesuatu, ya, baik dari segi ruang atau waktu. Justru kesesuatuan dari sesuatu itu terletak pada keterbatasannya. Nah, justru karena eh, sesuatu itu terbatas, maka dia bisa dikatakan sebagai sesuatu. Nah, sesuatu itu terbatas, baik dari segi ruang dan waktu, ya, maka dalam dirinya terkandung itu dalam bahasa Hegel itu negativitas, negativity, gitu ya, atau sama dengan ketiadaan. Tetapi justru ketiadaan atau negativitas itulah yang membuat sesuatu itu sebagai sesuatu. Artinya, kematian dalam arti metafisis itu, kematian dalam arti keterbatasan atau ketiadaan atau negativitas, itu turut mengkonstitusikan dari sesuatu. Artinya, eh, dalam segala sesuatu atau sesuatu itu menjadi sesuatu justru karena dalam dirinya terdapat keterbatasan atau ketiadaan, itu ya. Misalnya handphone ini menjadi sesuatu karena dia terbatas, gitu ya. Terbatas dari segi ruang, terbatas dari segi waktu, bahwa misalnya 10 tahun lagi dia akan menjadi tidak seperti ini lagi, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan metafisika kematian. Karena itu Hegel mengatakan bahwa dalam segala sesuatu itu kematian itu terkandung, gitu ya. Dalam arti sebagaimana dijelaskan tadi, keterbatasan atau negativitas. Oke. Dalam dialektika juga kematian metafisis itu terdapat, itu ya. Dialektika itu bagaimana dengan mudah kita jelaskan atau secara sederhana dijelaskan, itu adalah proses negasi, gitu ya. Negasi atas uh, sebuah fakta atau atas, dalam istilah Hegel itu tesis, gitu ya. Nah, kalau segala sesuatu itu terbatas, maka dia itu selalu bersifat kontradiktif.
di mana kontradiktifnya, ya. Kontradiktifnya adalah, ini saya berbicara dalam cara berpikir Hegel. Kontradiktifnya adalah bahwa sesuatu itu yang terbatas itu juga dalam dirinya terkandung yang positif. Positifnya adalah bahwa dia ada sebagai sesuatu. Ya, handphone ini positif. Positif dalam arti dia ada sebagai sesuatu dalam realitas. Dia bukannya tidak ada. Dia ada. Di situ positifnya. Ya. Tetapi adanya dia sebagai sesuatu itu dimungkinkan karena dalam dirinya terdapat negativitas atau ketiadaan. Karena ketiadaan atau negativitas itulah yang membuat dia menjadi sesuatu. Ya. Itu berarti, kata Hegel, jadi ini semoga Anda tidak memahami ini sebagai permainan kata-kata belaka gitu ya. Kalau kita membaca ilmu logika Hegel, kita akan bertemu dengan uraian-uraian seperti ini gitu ya. Oke, jadi segala sesuatu itu terdiri dari positivitas, dalam arti dia ada positif dalam kenyataan sebagai sesuatu, tetapi juga kesesuatuan dia itu dimungkinkan melalui negativitas, karena dia terbatas, gitu ya. Karena itu Hegel mengatakan segala sesuatu pada dirinya sendiri kontradiktif, gitu ya. Kontradiktif, karena dia positif tapi juga negatif, gitu ya. Dan itulah yang menjadi motor dialektika. Ya, karena itu seluruh realitas itu berproses secara dialektis, ya, dan di situ tadi telah kita lihat ada kematian sebagai keterbatasan, ya, dan itu yang kemudian menjadi dasar bagi dia untuk memahami karena segala sesuatu kontradiktif, maka proses uh, kondisi kontradiktif itulah yang selalu mendorong realitas itu berproses. Nanti kita akan melihat bagaimana dia menjelaskan itu dalam konsepnya mengenai kehidupan itu ya. Nah, jadi realitas itu bersifat dialektis, kontradiktif, dan di situ terkandung bibit-bibit kematian. Karena dia terbatas, ya. Dalam arti telah dijelaskan tadi, dia terdiri dari ketiadaan. Sama dengan manusia. Manusia ada, saya ada secara positif sebagai saya, tetapi dalam diri saya juga terkandung negativitas, ya, ketiadaan yang itu menjadi aktual dalam bentuk kematian, ya. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kenyataan ini, segala sesuatu as something gitu ya, itu kontradiktif. Dia positif sekaligus negatif. Itu cara berpikir yang mewarnai, mendasari seluruh uraian Hegel dalam filsafat. Ya, entah itu mengenai seni, mengenai negara, mengenai individu, mengenai politik, ya. Itu cara berpikir seperti itu selalu muncul gitu ya. Nah, karena itu ya sesuai dengan uraian tadi bahwa negativitas, ketiadaan itulah yang memungkinkan sesuatu itu bisa hadir sebagai sesuatu, ya. Maka Hegel mengatakan bahwa kematian itu positif gitu ya. Ketiadaan itu positif, ya. Negativitas itu positif karena justru melalui negativitas itulah sesuatu itu bisa hadir secara positif sebagai sesuatu. Dia mengatakan bahwa begitu sesuatu hadir sebagai sesuatu, ya, maka dalam dirinya telah terkandung momen kematian, ya. Sama dengan manusia, dia mengatakan begitu manusia lahir, maka dalam dirinya sebagai sesuatu, sebagai satu orang gitu ya, dalam dirinya telah terkandung momen kematian, ya. Jadi kematian atau keterbatasan atau negativitas itu hadir dalam segala sesuatu termasuk dalam diri manusia. Di sini kita masih berbicara belum khusus dalam kematian dalam konteks manusia, tetapi
kematian dalam arti yang sangat umum atau metafisis tadi gitu ya. Jadi kematian itu menjadi hakikat, ketiadaan itu menjadi hakikat dari segala sesuatu. Nah, karena itu hakikatnya, maka dia bisa menjadi aktual, ya, karena justru kesesuatuan dia ditentukan oleh ketiadaan yang terkandung dalam dirinya. Tidak ada dalam kenyataan itu yang tidak terdiri dari ada dan ketiadaan sekaligus. Ada artinya dia ada secara positif, tapi juga sekaligus positivitasnya sebagai sesuatu itu dikonstitusikan oleh ketiadaan. Nah, kehidupan juga seperti itu sebagai sebuah konsep gitu ya. Eh, Kematian itu termasuk hakikat dari kehidupan. Kehidupan menjadi kehidupan hanya kalau di dalamnya terdapat kematian gitu ya. Nanti dia akan menjelaskan itu dalam konteks manusia bahwa sama juga seperti Heidegger, nanti kita akan melihat bahwa begitu manusia lahir, Heidegger mengatakan seperti itu ya, begitu manusia lahir maka dia telah cukup tua untuk mati ya. Karena kematian itu eh, hadir sekaligus bersamaan dengan kelahiran gitu ya, sama seperti Hegel tadi gitu ya. Jadi dalam arti itu ya kita bisa mengatakan bahwa eh, kita ini terbuat dari kematian gitu ya. Saya juga kalau nggak salah menulis itu dalam buku yang untuk komentar untuk bukunya Bung Dimas itu. Kita ini terbuat dari kematian gitu ya. Eh, kita hidup sebagai individu justru karena atau bersamaan dengan adanya kematian dalam diri kita gitu ya. Nanti kita akan melihat mengapa kematian itu positif ya. Sekalipun dia negatif, tapi dia juga positif. Jadi dialektis juga gitu ya. Dia negatif karena dia mengakhiri kehidupan, dia membuat kehidupan itu menjadi ketiadaan ya. Tetapi dalam negativitasnya justru kematian itu positif gitu ya, karena justru dialah yang memungkinkan kehidupan dan tanpa kematian maka kehidupan menjadi tidak bermakna ya. Oke, nanti kita akan melihat lebih jauh mengenai hal itu. Nah, sekarang kematian Tuhan itu ya. Sebagaimana tadi telah saya singgung bahwa frase kematian Tuhan itu pertama-tama sebenarnya berasal dari Hegel ya, tapi melalui Nietzsche lah dia menjadi populer. Eh, Pada Nietzsche frase God is taught itu dimaksudkan untuk mendukung ateisme, tapi pada Hegel itu justru mendukung teisme ya. Hegel mengatakan bahwa seluruh realitas itu adalah hasil dari eh, kematian diri roh gitu ya, atau Tuhan. Jadi Tuhan itu menyangkal dirinya, dia non material karena dia roh, tetapi dia membuat dirinya menjadi yang material gitu ya, dalam bentuk alam semesta ya. Eh, karena itu Hegel mengatakan bahwa dunia dan sejarah ini adalah Golgota dari roh itu sendiri. Golgota itu adalah nama gunung di pinggiran bukit di pinggiran Yerusalem di mana Yesus Kristus disalibkan gitu ya. Jadi itu Golgota. Hegel mengatakan Golgota itu bukan hanya ada di Yerusalem, tetapi juga seluruh alam semesta ini adalah eh, Golgota dari Allah itu sendiri. Karena kenapa? Karena dalam setiap momen atau dalam setiap proses atau dalam setiap eh, segala sesuatu di alam semesta itu adalah hasil dari penyangkalan diri dari Allah itu sendiri. Dia menyangkal dirinya karena dia adalah roh, sementara alam semesta itu materi. Jadi eh, roh yang menjadi materi, gitu ya. Penyangkalan diri atau pematian diri Allah itu memuncak dalam diri Yesus Kristus, gitu ya. Jadi Allah itu menjadi manusia, ya, menjadi Yesus Kristus. Ini kita bicara mengenai
reinkarnasi atau trinitas dalam kekristenan yang menjadi skema dasar dari filsafat Hegel gitu ya. Jadi kalau kita membaca filsafat Hegel itu sistem filsafatnya kita dengan melihat skema dasar trinitas di situ bisa diidentifikasi seperti itu. Nah, Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu ya. Jadi dia yang spiritual, rohani, non material membuat dirinya menjadi materi dalam bentuk manusia. Ya. Sebagai manusia, Yesus Kristus dengan segala keterbatasannya, jadi dalam teologi Kristen itu Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Allah. Sebuah juga konsep yang dialektis juga gitu ya. Manusia sekaligus Allah dalam dirinya terdapat itu ya. Yesus Kristus juga manusia karena dia bisa marah, dia bisa meninggal ya. Dia punya dia bisa lapar ya. Dia punya nafsu-nafsu seperti manusia juga. Tapi dia juga Allah karena dia tidak berdosa gitu ya. Dia juga mampu melakukan keajaiban-keajaiban. Oke. Sebagai manusia maka kematian juga termasuk dalam hakikat Yesus Kristus ya. Jadi Hegel mengatakan kematian Yesus Kristus itu adalah kematian dari kematian ya. Itu dalam filsafat agamanya ya. Der Tod Christi ist aber der Tod dieses Todes selbst, die Negation der Negation. Maksudnya Yesus Kristus adalah hasil dari kematian Allah. Jadi Yesus Kristus itu adalah kematian, maksudnya kematian dari Allah. Tapi kematian ini sendiri juga mati, yakni dia mati di kayu salib. Ya, jadi dua kali negasi, dua kali mati dia. Negasi pertama atau kematian pertama, Allah menjadi Yesus, Allah menjadi manusia, itu kematian pertama. Kematian kedua ketika Yesus disalib, dia menjadi mati gitu ya. Jadi di sini kita melihat tentu ini bisa implikasi teologisnya ini bisa menjadi panjang. Kita nggak bicara meneruskan ini. Ini menjadi gagasan dari filsafat ketuhanan Hegel itu yang juga ditulis dalam 3 buku, 3 jilid buku tebal gitu ya, jilid tebal itu mengenai filsafat ketuhanan dan filsafat agama. Tetapi Hegel itu memperlihatkan bahwa betapa kematian itu terdapat juga pada konsep Tuhan gitu ya, karena Allah atau Tuhan juga dialektis gitu ya. Oke, jadi bukan hanya manusia yang mati, Tuhan juga mati. Ini menunjukkan sentralitas konsep kematian dalam pemikiran Hegel. Lalu bagaimana Hegel melihat kematian dalam kehidupan gitu ya. Jadi kalau kita membaca filsafat Hegel itu dia selalu dengan konsep dialektisnya dia selalu mampu menyajikan argumen rasional ya mengenai fenomena tertentu lalu menjelaskan itu secara dialektis gitu ya. Di sini kita akan berbicara bagaimana kematian itu juga menjadi unsur sentral dalam kehidupan. Nah, ini terutama dia berbicara dalam filsafat alam, ya. Gagasan mengenai yang akan saya uraikan ini, gagasan dia mengenai filsafat alam. Dia mengatakan bahwa kehidupan adalah, bagaimana dalam slide, kehidupan adalah serangkaian proses kimiawi yang bersifat empiris organis, gitu ya. Dan itulah yang menghasilkan kehidupan, ya. Jadi misalnya dalam tubuh kita ya atau dalam tubuh dunia flora atau fauna ya pohon-pohon atau hewan sebenarnya yang kita sebut dengan kehidupan itu adalah hasil atau ya buah dari rangkaian proses kimiawi yang tidak terhitung banyaknya ya
dalam diri kita. Ada banyak di situ eh, proses kimiawi terjadi, entah itu dalam bentuk saraf atau enzim atau eh, apapun itu yang terdapat berproses, berinteraksi satu sama lain, lalu menghasilkan kehidupan. Ya, tentu orang yang dari latar belakang fisika atau biologi lebih bisa menjelaskan itu bagaimana proses-proses kimiawi atau biologis dalam diri kita itu bisa menghasilkan apa yang disebut kehidupan. Lalu dia mengatakan bahwa setiap makhluk gitu ya. Ini penjelasan filosofis dan logis mengenai kehidupan, jadi filsafat kehidupan. Setiap makhluk itu selalu terlibat dalam relasi dialektis tidak terhingga ya antara dirinya dan semua yang lain. Misalnya pohon atau kita manusia atau saya misalnya. Saya selalu berelasi secara dialektis tidak terhingga dengan udara, dengan lingkungan, dengan manusia-manusia, dengan air, ya, dengan makanan. Itu manusia. Pohon juga seperti itu ya. Selalu berelasi dengan lingkungannya, dengan udara, dengan matahari segala macam itu. Ada relasi di situ. Jadi ini juga sebuah konsep dialektis. Jadi saya ada atau pohon ada, lalu semua yang lain, semua yang bukan pohon itu adalah antitesanya. Ya. Jadi segala sesuatu, nah kembali ke tadi konsep dasar itu, segala sesuatu itu selalu terlibat dalam kontradiksi, ya, tesis dan antitesis. Nah, kehidupan setiap makhluk dia bilang itu terjamin hanya kalau dia mampu mensintesiskan kontradiksi itu ke dalam dirinya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, misalnya kehidupan saya sebagai manusia terjamin kalau saya mampu mensintesiskan makanan, minuman, udara, dan lain-lain, apa yang saya butuhkan, memproses itu, mensintesiskan itu dalam diri saya sesuai dengan kebutuhan saya. Lalu itu yang kemudian menjamin kehidupan. Ya, pohon juga seperti itu. Kalau dia bisa berelasi secara dialektis, lalu pohon mensintesiskan nutrisi yang diterimanya dari lingkungan, matahari, hujan, segala macam, maka dia akan hidup gitu ya. Nah, kontradiksi itu membuat setiap makhluk hidup atau segala sesuatu selalu secara ontologis selalu senantiasa berada dalam bahaya kematian. Hegel mengatakan itu bibit kematiannya. Misalnya saya yang berelasi secara dialektis dengan semua yang bukan saya selalu terancam dalam bahaya kematian kalau saya misalnya tidak berhasil melakukan sintesa atas semua yang bukan saya, atas makanan misalnya. Kalau ada makanan di situ saya tidak berhasil mencerna atau ada masalah tertentu dalam pencernaan saya sehingga tidak bisa membuat sintesa antara saya dan makanan, maka itu akan menjadi ancaman kehidupan. Pohon juga seperti itu gitu ya. Jadi itu menunjukkan dalam secara filsafat alam bagaimana dalam kehidupan juga secara ontologis terkandung kematian, yakni melalui penjelasan mengenai relasi dialektis antara eh, makhluk-makhluk itu atau makhluk hidup gitu ya. Jadi karena itu kematian itu juga selalu mengancam oleh semua makhluk. Dia kematian akan terjadi kalau makhluk hidup itu tidak berhasil melakukan sintesa atas eh, materi-materi lain yang diterima dari lingkungannya, dari antitesisnya gitu ya. Tetapi tentu sejauh makhluk itu mampu melakukan sintesa, maka dia akan hidup gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau saya tidak berhasil mencerna dengan baik atau bernafas dengan baik, tidak bisa mensintesakan antara saya dan udara, maka itu akan ancaman kehidupan. Oke, eh, lalu yang berikutnya, jadi di sini kita melihat bagaimana Hegel itu berbicara mengenai kematian dalam beberapa level gitu ya. Ada level metafisis, ada level filsafat alam. Sekarang kita akan melihat bagaimana
dia berbicara mengenai kematian itu pada level teologis gitu ya. Bisa kita katakan level teologis sekalipun sebenarnya ya ini tetap level filosofis juga gitu ya. Hegel mengatakan kematian sebagai proses menuju ketidakterbatasan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Hegel memberikan pendasaran filosofis atas uh, keyakinan orang beragama bahwa kematian itu adalah proses kehidupan baru dan bahwa kematian itu adalah bukan akhir dari segalanya gitu ya. Dia bertolak dari sebuah prinsip yang pada uh, kalangan filsuf zaman dahulu atau abad pertengahan atau juga metafisis Aristoteles atau Plato, Aristoteles mungkin tidak, tetapi juga pada Immanuel Kant ya dan para uh, filsuf seperti Leibniz, dia bertolak dari sebuah prinsip bahwa uh, kalau ada yang terbatas, ya ini sebuah prinsip metafisik ini. Kalau ada yang terbatas, maka pasti ada yang tidak terbatas. Itu sebuah prinsip ya, walaupun dengan kalimat sederhana ya. Kalau ada yang terbatas, maka pasti ada yang tidak terbatas. Apa alasannya? Alasannya adalah yang terbatas itu tidak mampu menghasilkan dirinya sendiri, ya. Yang terbatas itu selalu bersifat kontingen. Dia tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, ya. Oleh karena itu, yang terbatas itu pasti diciptakan oleh yang lain yang tidak terbatas, itu ya. Ini kita menemukan argumen serupa, argumen logis serupa dari Thomas Aquinas mengenai 5 jalan pembuktian Tuhan. Tetapi filsuf seperti Immanuel Kant juga menggunakan argumen ini untuk secara logis ya atau secara transendental membuktikan bahwa yang Tuhan sebagai yang tidak terbatas itu bisa dipahami secara rasional dengan argumen ini gitu ya. Jadi yang terbatas itu tidak dapat menghasilkan dirinya sendiri. Oleh karena itu dia pasti dihasilkan oleh yang tidak terbatas. Tidak mungkin juga itu kemudian proses mundur ya. Yang terbatas dihasilkan oleh yang terbatas tidak masuk akal gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena yang terbatas itu dihasilkan oleh yang tidak terbatas, maka ini argumen Hegel, maka dalam yang terbatas terdapat yang tidak terbatas, ya. Karena yang terbatas itu diproduksi atau dihasilkan atau diciptakan yang tidak terbatas, maka sebenarnya hakikat dari yang terbatas itu adalah yang tidak terbatas itu. Jadi dalam keterbatasan atau dalam sesuatu yang terbatas terdapat ketidakterbatasan. Ini sebenarnya definisi dari idealisme. Ya. Jadi manusia sebagai yang terbatas pasti dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri atau alam semesta. Dia pasti diciptakan oleh yang tidak terbatas, yakni Tuhan gitu ya. Nah, dengan argumen demikian ya, kalau nah kita tidak perlu melanjutkan itu, kita fokus kepada bagaimana dari prinsip itu Hegel berbicara mengenai kematian ya. Dalam kondisi demikian, kalau hakikat dari yang terbatas itu adalah yang tidak terbatas karena dia adalah hasil atau ciptaan atau kreasi atau manifestasi dari yang tidak terbatas ya. Nah, kalau yang terbatas itu mati ya, tentu karena dia terbatas dia bisa mati. Tadi kita sudah melihat dalam dirinya ada kematian ya. Yang terbatas itu berakhir, ya. Tetapi sebenarnya hakikatnya sebagai yang tidak terbatas tidak berakhir. Jadi kalau manusia misalnya, karena manusia tidak diciptakan oleh manusia, tetapi diciptakan oleh yang tidak terbatas, yakni Tuhan, ya. Dan ini bisa diberlakukan untuk semua yang lain. Eh, kita mati karena kita terbatas, ya. Tubuh fisik kita, organ-organ itu semua mati, gitu ya. Tetapi yang mati hanyalah kita sebagai yang terbatas.
kita sebagai yang tidak terbatas itu tidak mati. Dan karena kita adalah ciptaan dari yang tidak terbatas dan hakikat kita adalah ketidakterbatasan itu, maka yang mati hanyalah kita dalam bentuk keterbatasan. Kita dalam bentuk ketidakterbatasan tidak mati. Itu argumen Hegel itu. Ya, jadi ada sedikit ada rasionalitasnya juga untuk percaya pada kehidupan setelah mati atau bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Hegel mengatakan alam itu tidak memiliki otoritas terhadap yang tidak alami yang terdapat dalam diri manusia. Alam hanya memiliki otoritas terhadap yang alami dalam diri kita. Alam itu terbatas, dia hanya memiliki otoritas terhadap yang terbatas yang terdapat dalam diri kita. Yang tidak terbatas itu akan melanjutkan proses selanjutnya gitu ya. Jadi dia akan tetap hidup gitu ya. Hegel mengatakan kematian hanya mengambil apa yang temporal dari manusia, yang bersifat fana dalam dirinya. Tetapi kematian tidak memiliki kekuasaan atas apa sesungguhnya manusia itu dalam dan untuk dirinya sendiri, artinya hakikatnya, yakni ketidakterbatasan, karena dia adalah manifestasi dalam ketidakterbatasan. Jadi kalau manusia mati, yang mati adalah dia sebagai keterbatasan. Ketidakterbatasan tidak mati. Ya. Nah, dia kemudian dari situ berbicara mengenai ritus-ritus kematian. Ya. Jadi dengan penjelasan dia mengatakan bahwa kematian itu bukan sekedar peristiwa empiris alamiah, bukan sekedar itu adalah menurut medis. Kematian itu bukan sekedar fungsi-fungsi tubuh kita menjadi tidak lagi bekerja dengan baik gitu ya. Dia mengatakan dalam kematian itu terdapat terjadi dua momen, yakni lenyapnya yang alami, organ-organ segala macam, tetapi di sisi lain ada juga yang kedua, lahirnya sesuatu yang lebih tinggi, yang spiritual. Artinya mulainya kehidupan dari makhluk itu setelah kematian yang alami lalu masuk kehidupan dari yang spiritual itu ya. Dalam kematian memang yang alami itu lenyap, tapi yang universal ya memperlihatkan dirinya ya. Nah, ritus-ritus kematian itu diinterpretasikan oleh Hegel itu sebagai proses untuk mengembalikan hakikat kehidupan yang universal, yang spiritual itu kepada pemiliknya gitu ya. Jadi ritus-ritus kematian itu seakan-akan cara untuk manusia yang hidup untuk mengembalikan si mati kepada pemiliknya, kepada asal-usulnya gitu ya. Itu makna dari ritus-ritus kematian. Dan Hegel mengatakan karena semua yang terbatas, manusia itu berasal dari yang tidak terbatas, maka kita bisa melihat bahwa dalam setiap suku yang paling primitif atau modern pun selalu ritus-ritus itu ada itu. Bahwa kematian itu bukan sekedar kematian yang bersifat alamiah dan fisik gitu ya. Sebagaimana pohon mati lalu ya udah selesai. Ya. Tetapi dalam diri manusia itu ada ketidakterbatasan dan itulah yang mau dikembalikan ya. Entah itu melalui cara penguburan atau kremasi atau cara-cara lain. Jadi dalam ritus kematian itu yang mati seakan-akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Oke. Karena itu dia mengatakan bahwa kematian sebagai kelahiran baru. Kelahiran baru sebagai yang spiritual. Kematian memang kematian, tapi yang mati adalah dalam yang terbatas, gitu ya. Tetapi melalui kematian juga terbuka jalan untuk mencapai kelahiran baru. Jadi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian justru awal dari kehidupan baru, gitu ya. Karena itu
Hegel mengatakan bahwa immortalitas jiwa, bahwa jiwa itu tidak mati, ya, itu bisa eh, dipahami secara cukup rasional dengan penjelasan seperti itu. Ya. Jadi eh, jiwa itulah yang mau dikembalikan kepada pemiliknya. Gitu ya. Oke, itu pesan eh, mengenai dari sudut pandang teologis. Lalu dari sudut pandang sosiokultural, nah ini kita masuk kepada tema yang juga sangat menarik dan sangat penting dalam film, yakni dialektika Tuhan Budak. Ini juga tema besar, ya. Ini juga bisa dijadikan menjadi satu tema webinar juga bagaimana dialektika ini. Tetapi kita tidak akan masuk lebih jauh ke sini. Kita hanya mau mengatakan bahwa uh, dalam proses, nah ini kita harus bicara dengan filsafat Axel Honneth yang menjadi uh, tema penting dalam disertasi oleh Mas juga tadi di forum ini gitu ya. Nah, dalam relasi itu, relasi memperebutkan pengakuan itu tercipta dua posisi atau dua kesadaran diri, yakni yang disebut dengan budak. Budak adalah orang yang takut akan kematian. Tuhan itu orang yang tidak takut akan kematian, ya. Nah, kedua kesadaran diri ini kemudian uh, berkonflik, ya. Nah, budak itu karena dia takut akan kematian, maka dalam konflik dengan Tuhan, maka dia menundukkan dirinya kepada Tuhan. Sebagai budak, dia bekerja melayani Tuhan, ya. Takut akan kematian itu kemudian memaksa dia untuk bekerja pada Tuhan, ya. Takut akan kematian kemudian, ya, ini dialektikannya menentu untuk bekerja dengan serius, dengan disiplin, mengembangkan dirinya, mengolah alam, ya, mendisiplinkan diri, merealisasikan potensi-potensi. Dia menjadi maju, mengalami progres, ya. Budak yang takut akan kematian itu kemudian menjadi kunci perkembangan kebudayaan. Sementara Tuhan itu tergantung sepenuhnya kepada budak. Karena tanpa budak dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak berkembang. Intelektualitas, kemampuan, potensi-potensinya tidak. Budak yang takut akan kematian itu berkembang. Ini yang kemudian dilanjut Marx dalam filsafat pekerjaan, ya. Bagaimana itu kemudian bekerja merealisasikan potensi-potensi dirinya. Nah, tapi konteks kita di sini adalah bagaimana ketakutan akan kematian memaksa budak untuk bekerja, dan dengan demikian peradaban maju, dirinya berkembang, potensinya berkembang. Dan itu, ya, manusia ini takut mati. Dan oleh karena itu ketakutan akan kematian itu menjadi kunci perkembangan kebudayaan. Ya, adalah Tuhan absolut. Karena kita takut kepadanya, ya, dia menentukan keseluruhan hidup, mengembangkan kemampuan-kemampuan kita agar kita uh, misalnya kita disiplin, menjaga kesehatan, kita uh, berpikir bagaimana teknologi untuk membuat kita lebih sehat dan macam-macam, ya, kita bekerja gitu ya. Karena kita takut mati juga kita melakukan berbagai perencanaan yang perlu dalam hidup kita. Intinya eh, kematian itu dalam bahasa agama juga, ya, dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan itu. Tapi di sini takut akan Tuhan itu kematian itu, ya. Kalau manusia tidak takut mati, maka tentu dia tidak akan berusaha untuk mengembangkan diri dan kemampuannya, ya. Karena itu Hegel mengatakan ketakutan akan kematian itu juga secara sosiokultural itu justru sangat penting, gitu ya. Dengan itulah
maka manusia selalu berusaha merealisasikan dirinya, kemampuannya dan potensinya gitu ya. Nah, itu yang Hegel itu ya. Ini kemudian kita masuk kepada Heidegger. Ini udah hampir 1 jam rupanya. Oke, semoga Anda masih sabar. Saya akan secara singkat berbicara mengenai Heidegger agar nanti kita punya waktu untuk diskusi gitu ya. Nah, Heidegger itu berbicara mengenai kematian hanya pada lingkup manusia gitu ya. Eh, Dia mengatakan bahwa sebagaimana ada dalam slide itu bahwa manusia itu adalah disebut dengan Dasein. Dasein artinya eh, itu adalah sebuah terminologi fenomenologis untuk mengacu kepada makhluk yang kita sebut manusia. Heidegger tidak mengatakan human being atau subjek karena istilah-istilah itu telah mengandung makna-makna tertentu gitu ya. Karena itu dia mau menunjuk kepada manusia tanpa ada beban-beban makna. Jadi karena itu disebut Dasein yang ada di sana, being there gitu ya. Dia mengatakan bahwa Dasein atau manusia itu adalah Sein Können. Sein Können itu ya kemungkinan-kemungkinan ya. Manusia itu sepanjang hidupnya selalu uh, berusaha untuk merealisasikan kemungkinan-kemungkinannya sepanjang dia eksis. Jadi manusia itu adalah makhluk yang selalu belum sudah gitu ya. Artinya dia selalu merealisasikan dirinya, ya. Dia selalu noh nih gitu ya. Selama dia hidup, dia selalu bisa memulai sesuatu yang baru gitu ya. Hannah Arendt kemudian melakukan tematisasi mengenai itu dengan berbicara mengenai natality, kelahiran. Nah, di situ beda Dasein dengan objek-objek lainnya. Dasein itu tidak pernah identik dengan dirinya sendiri. Ya, dia selalu bisa keluar dari dirinya menjadi sesuatu yang baru, becoming, exist gitu ya. Eksistensialisme. Sementara buku atau benda-benda itu sama dengan dirinya sendiri kondisi faktualnya. Oke. Nah, kemungkinan-kemungkinan Dasein itu baru berakhir melalui kematian, ya. Setelah manusia mati atau dalam kematian, Dasein itu menjadi tidak mungkin lagi. Karena itu Heidegger mengatakan bahwa kematian adalah ketidakmungkinan dari kemungkinan itu. Ya. Memang kematian juga sebuah proses becoming, tapi proses proses becoming untuk menjadi tidak mungkin. Ya. Dia tidak mungkin lagi menjadi yang lain karena dia sudah mati. Artinya di situ dia bukan lagi tidak mungkin lagi menjadi sesuatu yang lain. Gitu ya. Nah, karena itu Hegel mengatakan sama seperti Heidegger yang tadi, karena itu Heidegger mengatakan sama seperti Hegel yang tadi telah kita lihat bahwa eh, potensi kematian itu telah ada bersamaan dengan kelahiran manusia. Itu yang tadi dikatakan bahwa begitu manusia lahir dia telah cukup tua untuk mati. Jadi kematian itu ada dalam dirinya, dia terlempar ke situ. Kita terlempar ke dalam dunia, lalu dengan itu kemudian kita menyandang kematian dalam diri kita. Kita terbuat dalam kematian gitu ya. Kita terbuat dari kematian karena kehidupan kita ada sebagaimana tadi pada Hegel itu eh, berkat kematian. Karena itu Heidegger maupun Hegel mengatakan bahwa sebenarnya kematian itu kita sering mengatakan bahwa maut menjemputnya. Ya, Heidegger atau Hegel akan mengatakan tidak. Maut itu tidak datang dari mana-mana. Maut itu tidak ada sesuatu di luar diri kita. Maut itu ada di dalam diri kita, ya. Dan kapanpun dalam durasi hidup kita dia bisa terjadi, ya. Karena itu
ungkapan kematian menjemputnya atau maut menjemputnya itu tidak tepat itu ya. Kematian terjadi, udah itu saja. Karena potensinya ada dalam diri kita. Jadi kematian itu adalah sebuah peristiwa ya yang terjadi gitu ya. Dan potensinya bibitnya ada dalam diri kita. Nah, oke. Karena itu Heidegger mengatakan kematian itu adalah kemungkinan yang dimiliki Dasein dan itu adalah yang paling privat gitu ya. Kematian itu adalah momen yang paling privat dalam hidup kita. Eh, Kematian itu tidak bisa diwakilkan. Kita bisa eh, mewakilkan yang lain dalam diri kita, misalnya manajer mewakilkan wewenangnya, tapi kematian itu harus atau hanya bisa dihadapi oleh seseorang. Itu yang paling privat. Nah, orang bisa mati demi orang lain, gitu. Misalnya pahlawan gitu ya. Misalnya dua orang yang saling mengasihi membela kekasihnya sampai mati gitu ya. Ya bisa juga, tetapi bagaimanapun momen kematian itu harus dihadapi sendiri. Itu adalah eh, proses yang paling privat gitu ya. Tidak mungkin diwakilkan ya. Dan itu yang membuat kemudian nanti Heidegger akan mengatakan bahwa eh, kematian itu menjadi memberikan perasaan kecemasan, angst, anxiety kepada kita ya. Karena dia adalah yang paling privat yang tidak mungkin setiap orang akan hadapi, yang tidak mungkin diwakilkan ya. Karena itu nanti dia itu akan berhubungan dengan otentisitas. Apakah kita berani menghadapi eh, hakikat diri kita yang paling privat itu ya. Oke. Nah, lalu apa yang disebut dengan meninggal dunia gitu ya. Jadi meninggal, Dasein meninggal dunia. Dunia di sini dan ini sering disalahpahami. Dunia dalam fenomenologi itu tidak sama dengan Earth, tidak sama dengan globe gitu ya. Bumi tidak. Dunia di situ dipahami dalam terminologi fenomenologis ya. Dunia itu tidak di luar sana, dunia itu ada dalam kepala kita ya. Dia bukan sebuah objek fisik. Dunia dalam arti fenomenologi ya, atau di mana Dasein, di mana kita berada itu adalah dunia dalam arti struktur kebermaknaan. Eh, Artinya dunia itu adalah bagaimana kita memahami benda-benda atau realitas di sekitar kita. Dan hanya manusialah yang mendunia, memiliki dunia. Buku, laptop tidak memiliki dunia. Ini akan lebih mudah dipahami kalau kita bicara misalnya mengenai dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia kanak-kanak gitu ya. Bagaimana dunia bisnis itu memiliki struktur kebermaknaan sendiri yang berbeda dari dunia pendidikan, yang berbeda dari dunia politik, yang berbeda dari dunia agama gitu ya. Cara orang memaknai realitas di dalam dunia itu beda-beda. Itulah yang dimaksud dengan dunia. Lalu bila dikatakan Dasein itu meninggal dunia, maksudnya bukan berarti secara spasial dia pergi meninggalkan dunia ini melangkah ya. Melainkan dia meninggalkan dunia ini sebagai struktur kebermaknaan gitu ya. Dunia ini tidak lagi bermakna, kehilangan makna. Ya, itu yang dimaksud dengan meninggal dunia gitu. Artinya dunia tidak lagi bermakna ya baginya karena memang dia sudah meninggal gitu ya. Bagi orang hidup ya, orang yang meninggal itu tidak pernah sungguh-sungguh meninggalkan dunia itu ya. Bagi orang hidup ya. Karena orang yang meninggal itu masih menjadi bagian dari dunia orang hidup. Sebagai dunia di sini struktur kebermaknaan ya. Eh, Kegiatan-kegiatan seperti tahlilan, ziarah, peringatan kematian itu menunjukkan bahwa orang mati yang sudah lama itu masih termasuk bagian dari dunia kita ya. Kita masih memaknai
realitas dunia di sekitar kita dengan melibatkan dia. Dia masih ada dalam dunia kita, gitu ya, sebagai struktur kebermaknaan. Dan itu bisa menjelaskan mengapa apa pentingnya ziarah, apa pentingnya eh, ritus-ritus, acara-acara yang dilakukan padahal orangnya sudah mati, gitu ya. Itu maksudnya meninggal dunia, bahwa dunia menjadi tidak lagi bermakna, ya. Nah, ketidakbermaknaan kata Heidegger itu sama dengan ketiadaan, itu ya. Ketidakbermaknaan itu ketiadaan, ya. Kematian itu, ya, meninggal dunia, meninggalkan dunia itu adalah bahwa dunia tidak lagi bermakna. Dia masuk dalam ketidakbermaknaan, gitu ya. Eh, Kenapa orang bisa bunuh diri? Itu karena dunia tidak lagi bermakna baginya. Itu adalah ketiadaan. Jadi ketidakbermaknaan itu dalam terutama dalam filsafat eksistensialisme itu sama dengan ketiadaan. Kalau orang masih merasa masih ada sebuah makna yang bisa dijadikan pegangan, misalnya dalam kasus bunuh diri, maka dia tidak akan bunuh diri, dia akan berpegang pada makna itu. Tetapi dalam pengalaman atau fakta bunuh diri itu menunjukkan bahwa dunia ini menjadi meaningless. Tidak ada lagi maknanya. Ya udah, jadi buat apa hidup itu ya. Nah, kematian ya sebagai ketidakbermaknaan itu kemudian yang membawa orang dalam kecemasan itu, angst, gitu, anxiety. Karena dalam kematian, dalam momen menghadapi kematian atau membayangkan kematian, ya orang tahu bahwa dia akan berada dalam ketiadaan atau ketidakbermaknaan dan itu akan mengakibatkan kecemasan, ketakutan, gitu ya. Eh, Mungkin itu akan bisa, nah itu kalau orang sekarat, kalau orang sudah sekarat menyongsong kematian, tentu tidak mungkin lagi dia menceritakan bagaimana kecemasan, ketakutan yang dialaminya ya. Tetapi itu barangkali bisa kita bayangkan momennya seperti itu. Bagaimana dalam proses sekarat itu orang berhadapan dengan ketiadaan atau ketidakmungkinan dari eksistensinya. Dia menjadi meaningless, tidak ada gitu ya. Dan itu yang membawa kecemasan gitu ya. Tetapi Heidegger juga menyingkapkan demikian bahwa uh, kecemasan atau pengalaman akan ketiadaan itu menunjukkan sebuah dimensi lain bahwa sebenarnya manusia itu tidak memiliki dasar apapun. Tidak ada dasarnya. Kita itu seakan-akan berdiri di atas jurang yang maha dalam yang tidak ada dasarnya. Itu pengalaman mengenai meaningless atau pengalaman mengenai uh, motif atau latar belakang yang membawa orang bunuh diri misalnya. Ketika dia melihat tidak ada lagi yang bermakna. Itu justru menyingkapkan dimensi lain dari kehidupan kita bahwa sebenarnya kita ini tidak memiliki dasar apa-apa gitu ya. Justru karena tidak ada dasar itulah, ini dari sudut pandang Heidegger, maka kita, Dasein ini menciptakan pegangan-pegangan baru. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam jurang yang tanpa dasar itu. Pegangan-pegangan itu bisa sains, bisa tradisi, bisa agama, bisa Tuhan, dan lain-lain. Di sini kemudian bagaimana Nietzsche ya juga mengatakan itu, dan Heidegger juga dipengaruhi oleh Nietzsche. Karena kita takut menghadapi ketiadaan itu, maka kita menciptakan pegangan-pegangan atau ide-ide yang membuat kita merasa nyaman gitu ya. Termasuk tadi dari sudut pandang Heidegger, eh, penghiburan-penghiburan bahwa setelah mati akan ada yang tadi dikatakan Hegel, akan ada kehidupan baru, akan ada Tuhan, akan ada ini. Itu juga salah satu cara untuk membuat menjinakkan kematian agar kematian itu tidak sedemikian mengerikan gitu ya. Oke. Nah, ini kesendirian akan kematian, bahwa kematian itu adalah yang paling privat ya, yang tidak bisa tidak
hanya harus kita hadapi sendiri, dan itu yang kemudian menakutkan, ya. Eh, Justru dengan kematian itulah kita berhadapan dengan eh, kemungkinan kita yang paling ultim, paling privat, gitu ya, dan paling sendiri, gitu ya. Oke, lalu otentisitas. Nah, orang kebanyakan, ya, orang kebanyakan atau dasman itu, ini saya lompat saja. eh, Dasman itu orang kebanyakan, ya. Itu istilah yang tidak mudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dengan they, mereka. Itu orang kebanyakan umumnya menghadapi kematian yang menakutkan itu dengan cara tidak otentik, melarikan diri dari kematian, artinya dengan cara tidak membicarakan kematian, tidak memikirkannya, menghibur diri bahwa kematian itu belum terjadi, gitu ya. Misalnya masyarakat kita itu dianggap pantang untuk membicarakan kematian, gitu ya, karena kematian itu menakutkan, gitu ya. Tapi itu adalah orang kebanyakan yang tidak otentik, ya. Eh, Orang yang otentik itu menurut Heidegger akan membicarakan kematian dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Dia berani menghadapi salah satu kemungkinan yang paling ultim dalam hidupnya. Itulah orang otentik, ya. Sementara orang yang tidak otentik di hadapan kematian, dia sengaja melupakan itu, tidak memikirkannya. Padahal itu salah satu, itu adalah bagian dari dirinya. Jadi dia tidak berani uh, melihat dirinya sendiri. Dia tidak berani berhadapan dengan dirinya sendiri. Itu orang yang tidak otentik. Orang yang otentik itu berani memikirkan, mempersiapkan kematiannya, ya, lalu juga menghadapinya dengan tenang. Eh, itu dua cara dalam menghadapi kematian menurut Heidegger, otentik dan tidak otentik. Nah, ini bagian akhir. Heidegger sendiri itu bisa kita katakan adalah orang yang otentik dalam menghadapi kematian, itu ya. Kalau kita baca riwayat hidupnya itu menarik, gitu ya. Dia mempersiapkan kematiannya dengan sadar dan serius, ya. Dia menentukan apa yang harus dilakukan orang-orang kalau dia sudah mati. Pertama, ia meminta agar dimakamkan di samping orang tuanya. Ini banyak orang melakukan itu di kita juga, ya. Kedua, eh, majalah Der Spiegel waktu itu jauh sebelum, beberapa tahun sebelum dia mati, mewawancarai dia, terutama mengenai keterlibatannya kepada Nazi dan bagaimana klarifikasinya terhadap isu itu. Lalu Heidegger bersedia diwawancarai, tetapi dengan syarat, ya, bahwa hasil wawancara itu baru dapat diterbitkan paling cepat 5 hari setelah dia meninggal. Sehingga kontroversi, kalau itu nanti diterbitkan sebelum dia meninggal, eh, orang dia akan repot lagi menghadapi pertanyaan orang, gitu ya. Jadi itu adalah hasil wawancara, itu adalah jawaban final dia atas semua kontroversi yang meliputi dirinya. Ketiga, peristiwa kematiannya baru boleh diumumkan lewat surat kabar dan radio 2 hari setelah ia meninggal, gitu ya. Jadi mungkin tujuannya agar orang tidak heboh, gitu ya. Keempat, ya ini yang menarik ini. Keempat itu dia meminta seorang rekannya, ya, namanya Berhard Berhard Welte, itu seorang profesor yang mengajarkan Meister Eckhart mistik di Freiburg, untuk memberikan pidato pada saat pemakamannya, ya. Lalu Heidegger juga menentukan judul atau tema pidato tersebut, yakni perpisahan, detachment atau Abschiedenheit, ya. Lalu arti ini menunjukkan, ya, dia dengan rileks itu menghadapi kematian, gitu ya, tidak takut, gitu ya. Ya, tentu ini eh, sebuah state of mind yang, ya, barangkali baru bisa dilakukan dengan kondisi-kondisi kehidupan tertentu, gitu ya. Nah, kesimpulannya, dari baik tadi dari Hegel maupun Heidegger, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa Hegel itu menekankan keberadaan kita dalam kematian, Heidegger menekankan keberadaan kita menuju kematian. Yang bisa kita katakan juga adalah bahwa kematian itu memang negatif karena dia mengakhiri kehidupan, dia membuat
dia membuat apa yang kita kerjakan selama hidup kita atau keinginan-keinginan kita, cita-cita, usaha-usaha kita kemudian menjadi harus berakhir. Di situ negatifnya. Tetapi kematian juga positif gitu ya. Sebab justru baik tadi pada Hegel maupun Heidegger, justru karena kita tahu, walaupun itu tentu tidak secara eksplisit, kita tahu bahwa kita akan mati, maka kita melakukan semua usaha-usaha kita yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, maka kita sekarang kita belajar, menikah, studi, bekerja, itu kan sebenarnya mengandaikan semua kita melakukan itu semua karena kita mungkin itu tidak selalu eksplisit dalam diri kita. Kita melakukan itu semua karena kita tahu suatu saat kita akan mati. Ya. Kita merencanakan hidup kita, berusaha karena kita tahu hidup kita terbatas. Kalau kita tahu hidup kita tidak akan berakhir, kalau kita hidup selama-lamanya, buat apa kita sibuk-sibuk melakukan semua usaha kita sekarang, termasuk webinar ini, gitu ya. Kita bisa melakukan itu entah kapan saja, dalam durasi hidup kita yang tanpa akhir, gitu ya. Jadi kalau kita tidak mati-mati, kita akan berada dalam penantian abadi untuk melakukan segala sesuatu. Ya, kuliah kapan saja, menikah kapan saja, atau hidup kita akan selama-lamanya. Buat apa melakukan itu sekarang? Tetapi karena kita tahu hidup kita akan berakhir, maka kita melakukan semua itu. Jadi kematian itu negatif dalam kehidupan, tetapi sekaligus positif. Nah, dialektis juga. Dia negatif sekaligus positif. Gitu. Jadi kematian itu justru kalau kita tidak mati, itu justru tidak positif ya. Kematian itu justru membuat kita bisa menghargai kehidupan. Kalau kita tidak mati-mati, kehidupan tidak berharga. Ya. Sama halnya dengan sebutir pasir di gurun pasir itu tidak ada harganya. Karena banyak sekali pasir di sana. Sama dengan kehidupan. Kalau durasi kehidupan kita itu tanpa akhir, maka kehidupan tidak berharga. Justru karena kita dapat matilah, maka kita dapat menghargai kehidupan, kehidupan kita menjadi bermakna gitu. Kalau kita tidak mati-mati, kita tidak manusiawi juga, kita tidak bermakna juga hidup kita gitu ya. Jadi intinya adalah kematian itu menjadi positif bagi kehidupan justru karena ia negatif gitu ya. Karena itu kematian itu perlu gitu ya. Hiduplah kematian dan hiduplah kehidupan. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Semoga Anda bisa memperoleh sesuatu dari presentasi ini.